Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danino Al-Azizi. NIM saya 211101030053. Di sini saya akan menerangkan tentang istilah-istilah yang ada di dalam perpustakaan. Yang pertama yakni ada layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan adalah pemberian layanan bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan kepada pemustaka yang datang ke perpustakaan. Pustakawan akan memberikan layanan jika pemustaka datang ke perpustakaan. Hal ini mencerminkan layanan perpustakaan yang pasif. Jadi setiap orang atau setiap pemustaka yang datang ke perpustakaan itu akan dilayani oleh pustakawan yang akan membantu dia untuk mencari buku-buku apa yang dapat mereka temukan di dalam perpustakaan. Yang selanjutnya yakni perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah lembaga pemerintah non-departemen atau yang disingkat LPND yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara. Yang selanjutnya yakni ada yang namanya perpustakaan umum. Perpustakaan umum ialah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, dan status sosial ekonomi. Perpustakaan umum diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya yakni ada perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus ini ialah perpustakaan yang dibutuhkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya dan memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya, serta terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya yang diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Modul 2 layanan sirkulasi bahan pustaka. Istilah untuk yang pertama yaitu pelayanan sistem buku besar. Untuk penjelasannya yakni pelayanan yang digunakan untuk keperluan pencatatan, peminjaman, dan pengembalian koleksi. Pada setiap halaman buku besar terdapat kolom nama peminjam, alamat, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal koleksi, tanggal nomor panggil koleksi, judul koleksi, pengarang, edisi, dan tanggal pengembalian sebenarnya, serta tanda tangan peminjam dan petugas. Yang kedua yaitu adanya sistem suli. Sistem suli yang berisi informasi judul buku, pengarang, nomor panggil, nomor inventaris, nama peminjam, dan tanggal pengembalian. Sistem ini lebih sederhana daripada buku besar, hanya dengan menggunakan karton berukuran 10 x 20 cm. Untuk yang ketiga, pelayanan sirkulasi. Layanan ini mengenani urusan peminjaman, pengembalian, pendaftaran keanggotaan perpustakaan, penentuan denda, pemesanan peminjaman bahan pustaka, penggerakan bahan pustaka yang selesai digunakan, pencatatan pemanfaatan koleksi, atau pembuatan statistik keterpakaian bahan pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Yumna Asilia dengan NIM 212101030032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah dan definisi kata dari buku layanan perpustakaan. Saya akan menjelaskan istilah dan juga definisi di modul ketiga dan juga modul 8. Baik, pada modul ketiga ini terdapat beberapa istilah, yakni nomor 1, booklet, yakni definisinya buku kecil yang terdiri dari beberapa halaman dan memuat banyak informasi bagi pembacanya. Kemudian istilah yang kedua, buletin. Definisinya adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi ataupun lembaga untuk kelompok profesi tertentu. Kemudian
Kemudian istilah yang ketiga yakni efisiensi. Memiliki definisi yakni tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau juga menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan juga biaya. Kemudian di istilah yang keempat yakni komprehensif, memiliki sebuah definisi bersifat mampu menangkap atau menerima dengan baik, luas, dan juga lengkap. Kemudian yang kelima ada efektif, memiliki sebuah definisi yakni dapat membawa hasil atau berhasil guna mengenai usaha dan juga tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Nafani dengan NIM 212101030044. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari modul 4. Dalam modul 4 ini saya menemukan ada 13 istilah. Yang pertama yaitu ada layanan literatur, adalah suatu kegiatan layanan perpustakaan dalam bentuk pemberian bantuan petugas kepada pengguna untuk menemukan informasi literatur mengenai suatu subjek tertentu sesuai kebutuhan informasi pengguna. Adapun beberapa kegiatan layanan perpustakaan yang berkaitan dengan layanan literatur adalah penyebaran informasi terpilih, jasa kesiagaan informasi, dan penelusuran literatur. Untuk istilah yang kedua yaitu ada layanan literatur atau sering disebut layanan bibliografi, memiliki dua pengertian, yaitu secara umum adalah suatu kegiatan layanan perpustakaan dalam bentuk pemberian bantuan pustakawan kepada pengguna untuk menemukan informasi literatur mengenai suatu subjek tertentu sesuai kebutuhan informasi pengguna. Yang selanjutnya ada pengertian dalam arti khusus, yaitu kegiatan layanan perpustakaan dengan menyediakan daftar literatur atau daftar bibliografi mengenai subjek tertentu yang kiranya akan diberlakukan. Selanjutnya istilah yang ketiga yaitu ada bibliografi, adalah daftar dokumen atau literatur yang pernah diterbitkan. Selanjutnya pada istilah yang keempat ada state of the art, merupakan tinjauan literatur mengenai suatu objek. Dalam state of the art library science, tinjauan literaturnya berupa topik dalam ilmu kepustakawan seperti perkembangan sistem teknologi informasi perpustakaan. Dalam istilah yang selanjutnya saya menemukan newsletter, merupakan terbitan format berseri menyajikan informasi mutakhir mengenai kegiatan pada masa kini, karena isi dari newsletter hanya ditunjukkan untuk sirkulasi informasi antara pembaca sehingga isinya singkat dan tidak terlalu berat ilmiahnya. Untuk istilah selanjutnya yaitu ada information contact, merupakan kontak pertukaran informasi mutakhir dalam bidang tertentu, khususnya dalam bidang perpustakaan dan informasi. Untuk istilah selanjutnya yaitu selective dissemination of information, SDI, atau yang dikenal sebagai penyebaran informasi terpilih untuk perpustakaan yang sudah berkomputer. Istilah selanjutnya ada current awareness service, CAS, atau dikenal sebagai jasa kesiagaan informasi, ialah layanan perpustakaan kepada individu-individu yang meminta agar kalau ada bahan yang baru dari majalah ia diberitahu. Istilah selanjutnya yaitu current contents, biasanya berupa daftar isi majalah yang diterima perpustakaan dan disebarkan kepada pembaca yang berminat. Untuk istilah selanjutnya ada penelusuran literatur, dapat diartikan sebagai penelusuran yang sistematis dan mendalam terhadap bahan-bahan terbitan mengenai subjek khusus. Selanjutnya ada istilah pangkalan data, adalah sebagai himpunan dokumen atau berkas yang berkaitan satu dengan yang lain. Selanjutnya ada juga istilah hybrid on-site database, merupakan pengaksesan pangkalan data melalui piring optik yang disebut CD-ROM. Untuk istilah yang terakhir pada modul 4 ini yaitu ada online on-site database, yaitu pangkalan data yang dapat diakses secara langsung ke pusat komputer melalui internet atau yang biasa disebut dengan online.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatur Rahma dengan NIM 212101030005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai modul kelima. Pada modul kelima ditemukan 3 istilah perpustakaan. Yang pertama yaitu pendidikan pemustaka atau yang disebut user education, yang merupakan layanan yang diberikan oleh perpustakaan kepada pemustaka agar dapat mendayagunakan fasilitas, koleksi informasi, dan layanan yang tersedia di perpustakaan secara efektif. Kemudian istilah yang kedua yaitu literasi informasi, yang merupakan seperangkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk mengetahui kapan informasi dibutuhkan, kemampuan untuk menempatkan, mengevaluasi, dan menggunakan secara efektif kebutuhan informasinya. Kemudian istilah yang ketiga yaitu tur perpustakaan atau library tour, yang merupakan kegiatan orientasi perpustakaan di mana pemustaka diperkenalkan dan melihat secara langsung pada beberapa bagian fasilitas atau layanan perpustakaan seperti gedung perpustakaan, sarana penelusuran informasi, berbagai macam koleksi perpustakaan sampai dengan urutan koleksi di rak. Kemudian dilanjut pada modul ke-6 yaitu ditemukan 4 istilah perpustakaan. Istilah yang pertama yaitu promosi perpustakaan, yang merupakan forum pertukaran informasi antara organisasi dan konsumen atau pemustaka untuk berkreasi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian istilah yang kedua yaitu promosi pemustaka, yaitu kegiatan yang diberikan kepada para pemustaka atau yang sudah menjadi anggota perpustakaan dengan cara memberikan hadiah-hadiah yang menarik. Kemudian istilah yang ketiga yaitu perpustakaan turun langsung, yaitu petugas perpustakaan umum turun langsung ke sekolah-sekolah untuk promosi perpustakaan dengan menghimbau anak-anak untuk datang ke perpustakaan sebanyak 2 minggu sekali, misalnya sesuai dengan jam-jam pelajaran di sekolah mereka. Kemudian istilah yang keempat yaitu perpustakaan keliling, yaitu bagian petugas perpustakaan umum yang mendatangi pemustaka dengan menggunakan kendaraan dan keliling menuju ke pelosok desa, ke tempat di mana masyarakat umum susah menjangkau perpustakaan umum pada kabupaten atau kota tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Nafani dengan NIM 212101030044. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari modul 7. Dalam modul 7 ini saya menemukan 9 istilah. Untuk istilah yang pertama yaitu ada layanan prima. Layanan prima itu bisa disebut dengan layanan sepenuh hati yang diharapkan mampu memberikan hasil atau produk yang optimal. Layanan ini akan mengubah citra masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan profesi pustakawan. Selanjutnya ada istilah yaitu functional quality. Artinya perpustakaan dengan fungsinya sebagai sumber informasi perlu melengkapi koleksinya secara terus-menerus dan terbaru dalam berbagai format. Untuk istilah selanjutnya itu ada technical quality. Artinya perpustakaan perlu memiliki sumber daya manusia yang handal dengan kualifikasi teknis yang baik, mengaplikasikan akses ke teknologi informasi yang relevan, serta menunjukkan sikap melayani dan terampil dalam melakukannya. Istilah selanjutnya yaitu ada pemustaka. Pemustaka adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Istilah selanjutnya yaitu ada kepuasan pemustaka. Adalah tingkat perasaan pemustaka setelah membandingkan kinerja dari produk atau jasa perpustakaan yang dirasakan setelah menggunakannya dibandingkan dengan persepsi atau harapan awalnya. Untuk istilah selanjutnya yaitu ada sistem keluhan dan saran. Perpustakaan dapat membuat kotak saran untuk menampung masukan, tanggapan, dan keluhan pemustaka atas segala aktivitas dan lainnya yang diberikan oleh perpustakaan. Untuk istilah selanjutnya itu ada survei kepuasan pemustaka. Dapat digunakan untuk memahami tingkat kepuasan pemustaka baik dengan menggunakan metode
kuantitatif atau kualitatif. Yang selanjutnya ada istilah ghost shopping, dilakukan dengan memperkerjakan beberapa orang untuk berperan sebagai pemustaka yang harus dijaga identitasnya. Untuk istilah yang terakhir dalam modul 7 ini ada pemustakawan ideal. Pemustakawan ideal ini adalah sosok yang memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan fungsinya secara efisien, motivatif, lentur, dan mempunyai etos kerja tinggi sesuai dengan tuntutan penyelesaian tugas kepustakawan berdasarkan ilmu perpustakaan dan informasi. Kemudian terdapat istilah dan juga definisi di modul 8, yakni mengenai kerjasama antar perpustakaan dalam pelayanan informasi. Terdapat istilah yang pertama, resource sharing, memiliki sebuah definisi, yakni pemanfaatan sumber daya perpustakaan melalui kerjasama antar perpustakaan. Istilah yang kedua, jaringan perpustakaan, memiliki sebuah definisi, yakni suatu sistem hubungan antar perpustakaan yang diatur dan disusun menurut berbagai kesepakatan yang memungkinkan komunikasi dan pengiriman informasi, bibliografi secara terus-menerus atau informasi-informasi lainnya. Kemudian istilah yang ketiga, yakni pinjam antar perpustakaan atau interlibrary loan, yang dimana memiliki definisi sebuah kerjasama antar perpustakaan dalam hal peminjaman koleksi berdasarkan permintaan pemustaka. Kemudian yang keempat, yakni pelayanan rujukan, di mana memiliki sebuah definisi pemberian jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pemustaka. Untuk istilah yang terakhir, yakni silang layan, di mana memiliki definisi sebuah kerjasama pemberian jasa perpustakaan dan informasi atau jasa kepustakawanan antar dua perpustakaan atau lebih. Modul 9, pengembangan layanan perpustakaan digital. Yang kedua, perpustakaan hybrid, perpustakaan yang menyediakan layanan dengan model pencampuran antara koleksi berbasis elektronik dan tetap memiliki dalam bentuk fisik berupa kertas.